Banyak orang datang ke saya dengan pertanyaan yang kelihatannya sederhana, beli ruko atau bangun kos-kosan. Tapi di balik pertanyaan itu sebenarnya ada keresahan besar. Takut salah langkah, takut uang hasil nabung bertahun-tahun malah jadi sumber stres baru. Apalagi kalau modalnya hasil kerja gaji UMR, cicilan masih jalan, orang tua belum mandiri, salah beli aset bisa bikin hidup makin sempit. Di titik ini, investasi bukan soal untung besar, tapi soal bertahan tanpa drama. Coba jujur ke diri sendiri, kita mau kaya atau cuma mau kelihatan punya aset? Saya pernah ngobrol dengan seorang karyawan swasta di usia akhir 30-an. Tabungannya habis buat DP ruko karena katanya ruko itu aset orang kaya. Ternyata setelah jadi, rukonya kosong hampir setahun, cicilan jalan terus, pajak tetap bayar, dan mentalnya ambruk pelan-pelan. Di sisi lain, temannya bangun kos kecil di gang sempit dekat kampus. Kamarnya cuma 6, tapi tiap bulan ada napas lega dari uang sewa. Dari sini saya belajar, aset yang kelihatan gagah belum tentu bikin tidur nyenyak. Kekayaan itu bukan soal tampilan, tapi soal arus kas dan ketenangan. Kalau dianalogikan, ruko itu seperti mobil sport. Kelihatan keren, tapi mahal perawatan dan jarang dipakai kalau salah lokasi. Sementara kos-kosan itu seperti motor harian, nggak mewah, tapi jalan terus dan bisa diandalkan. Masalahnya banyak orang Indonesia membeli aset pakai ego, bukan pakai hitungan. Kita jarang bertanya, siapa penyewa saya nanti? Uang mereka dari mana? Dan seberapa stabil kebutuhan itu? Padahal investasi properti itu bisnis, bukan piala sosial. Kalau salah mindset di awal, hasilnya bukan kaya, tapi capek. Di tengah kondisi ekonomi sekarang, harga bahan pokok naik, bunga kredit nggak ramah, dan daya beli makin selektif, kita harus realistis. Ruko sangat tergantung pada ekonomi sekitar, tren bisnis, dan kemampuan tenan bertahan. Satu tenan bangkrut, arus kas bisa langsung nol. Kos-kosan lebih dekat ke kebutuhan dasar, tempat tinggal. Selama orang masih kerja, kuliah, atau merantau, kebutuhan ini selalu ada. Ini bukan soal mana yang lebih bergengsi, tapi mana yang lebih tahan banting di kondisi Indonesia hari ini. Masalahnya banyak konten investasi hanya menampilkan angka kertas, ROI, capital gain, tanpa bicara drama di lapangan. Penyewa telat bayar, ruko kosong, biaya renovasi, konflik lingkungan, sampai pajak yang datang tanpa kompromi. Kalau mental kita masih mindset bertahan hidup, salah pilih aset bisa jadi beban emosional. Tapi kalau kita mulai berpikir sebagai builder of wealth, kita akan tanya, aset mana yang paling minim kejutan dan paling konsisten mengalirkan uang? Di sini, logika harus menang dari gengsi. Di video ini saya tidak akan jual mimpi cepat kaya. Kita akan bedah ruko dan kos-kosan apa adanya, dari sisi cash flow, resiko, energi mental, dan kecocokan dengan kondisi mayoritas masyarakat Indonesia. Anggap ini obrolan jujur, bukan ceramah. Tugas saya bukan menyuruh, tapi membantu kamu berpikir lebih jernih sebelum uang kerja kerasmu dikunci di satu keputusan besar. Jadi, sebelum kamu jatuh cinta pada satu aset, pastikan kamu paham seluruh konsekuensinya. Lanjutkan, karena bagian berikutnya akan membuka banyak ilusi. Banyak orang mengira masalah utama ruko itu cuma soal lokasi. Padahal, di lapangan, lokasi bagus tidak otomatis menyelamatkan arus kas. Saya sering lihat ruko di jalan besar, mobil lewat ramai, tapi pintunya tetap terkunci berbulan-bulan. Kenapa? Karena bisnis penyewanya tidak kuat. Di titik ini, pemilik ruko sering tidak sadar, dia bukan cuma investor, tapi ikut menanggung risiko bisnis orang lain. Kalau ekonomi melambat, tenan goyah, yang pusing bukan cuma penyewa, tapi juga pemilik ruko yang cicilannya tetap jalan. Di sini kita mulai sadar, properti bisa terlihat diam, tapi risikonya bergerak cepat. Saya pernah melihat satu ruko yang dalam 5 tahun ganti penyewa sampai 7 kali. Setiap ganti renovasi ulang, nego harga, dan masa kosong yang tidak dibayar siapapun. Secara kertas harga rukonya naik, tapi uang tunai yang masuk hampir tidak terasa. Ini seperti punya pohon besar tapi jarang berbuah. Banyak orang terjebak pada ilusi capital gain, lupa bahwa hidup dibayar pakai cash, bukan pakai estimasi harga masa depan. Kalau hari ini arus kas seret, kenaikan nilai aset tidak bisa dipakai beli beras. Ini realita pahit yang jarang dibahas. Di sisi lain, kos-kosan juga bukan tanpa masalah. Ada kamar kosong, penyewa ribut, biaya perawatan, dan urusan kebersihan. Tapi karakter risikonya berbeda. Kos-kosan menyebar risiko ke banyak pintu. Kalau satu kamar kosong, masih ada kamar lain yang menutup. Ini seperti punya banyak keran kecil, bukan satu pipa besar.
Bagi orang yang masih punya gaji aktif dan mental belum siap fluktuasi besar, model seperti ini sering lebih menenangkan. Bukan karena untungnya besar, tapi karena napas keuangannya lebih stabil. Masalah besar muncul saat orang memaksakan diri masuk ke aset yang tidak sesuai fase hidupnya. Masih sandwich generation, dana darurat tipis, tapi nekat beli ruko karena takut ketinggalan. Padahal ruko itu menuntut modal cadangan dan kesabaran ekstra. Sementara kos-kosan, meski terlihat sederhana, lebih ramah untuk fase transisi dari bertahan hidup menuju membangun kekayaan. Ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal timing dan kesiapan mental. Investasi yang tepat itu bukan yang paling wah, tapi yang paling bisa kamu tanggung saat kondisi buruk datang. Kalau kita jujur, banyak stres finansial datang bukan karena kurang penghasilan, tapi karena salah struktur aset. Penghasilan ada, tapi tersedot cicilan aset yang belum tentu produktif. Di sini kita perlu mengubah cara pandang. Jangan tanya aset mana paling cepat bikin kaya. Tanyakan dulu aset mana yang paling kecil kemungkinannya bikin hidup berantakan. Kekayaan dibangun dari konsistensi, bukan dari satu lompatan besar yang penuh risiko. Ini pelajaran mahal yang sering baru disadari setelah luka. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah ruko dan kos-kosan dengan kacamata yang lebih dingin. Hitungan sederhana bukan istilah rumit. Kita akan lihat bagaimana arus kas, energi mental, dan waktu bekerja diam-diam menentukan siapa yang benar-benar maju dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan gengsi. Tetap di sini, karena setelah ini, ilusi mulai runtuh satu persatu. Sekarang kita bicara pakai logika sederhana, bukan teori properti mahal. Misalnya kamu punya modal dan cicilan yang sama, lalu memilih ruko. Target sewanya terlihat besar, tapi begitu kosong, pemasukan nol mutlak. Ini berbeda dengan gaji yang masih bisa dipotong dikit-dikit. Ruko itu ekstrim, penuh atau kosong. Banyak orang kaget saat menyadari 1 bulan kosong saja bisa menggerus tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Di sini kita belajar, resiko terbesar bukan rugi besar, tapi berhenti bernapas secara finansial. Sekarang bandingkan dengan kos-kosan skala kecil. Katakanlah ada 10 kamar, 2 kosong masih ada 8 yang bekerja. Arus kas tidak sempurna, tapi tetap hidup. Ini seperti badan manusia, kalau satu jari luka, tubuh tetap bisa bergerak. Model seperti ini sangat penting untuk orang yang masih membangun fondasi keuangan. Kita sering terlalu fokus pada potensi maksimal, lupa menghitung skenario terburuk. Padahal kekayaan dibangun dari kemampuan bertahan lama, bukan dari hasil paling tinggi di 1 tahun tertentu. Ada juga faktor energi mental yang jarang dihitung. Ruko butuh fokus besar, negosiasi panjang, dan kesiapan menghadapi penyewa yang bisnisnya naik turun. Setiap masalah tenan bisa jadi masalah kita. Kos-kosan memang rewel, tapi masalahnya operasional dan berulang, tidak eksistensial. Ini perbedaan besar. Satu masalah ruko bisa bikin kamu mempertanyakan seluruh keputusan hidup. Sementara masalah kos-kosan biasanya soal sistem, bukan soal panik. Investor yang matang selalu menghitung bukan cuma uang, tapi juga ketenangan. Kesalahan umum adalah menyamakan strategi orang kaya lama dengan kondisi kita hari ini. Banyak ruko dibeli oleh orang yang sudah punya banyak aset lain sebagai penyangga. Saat kosong, mereka santai. Tapi orang dengan satu aset saja tidak punya kemewahan itu. Kalau satu aset gagal, seluruh hidup ikut goyah. Ini bukan soal minder, tapi soal jujur membaca posisi diri. Strategi orang mapan tidak selalu cocok untuk pejuang finansial tahap awal. Meniru tanpa konteks sering berakhir dengan penyesalan. Kalau tujuanmu adalah membangun kekayaan pelan tapi pasti, kamu butuh aset yang memaafkan kesalahan kecil. Kos-kosan cenderung seperti itu. Salah hitung harga sewa masih bisa koreksi. Salah kelola masih bisa belajar sambil jalan. Ruko jauh lebih kaku. Sekali salah beli, koreksinya mahal dan lambat. Ini sebabnya banyak orang merasa terjebak. Bukan karena bodoh, tapi karena memilih aset yang tidak memberi ruang belajar. Di tahap ini, kerendahan hati lebih penting dari ambisi. Setelah memahami ini, pertanyaan kita berubah. Bukan lagi ruko atau kos-kosan mana yang lebih cepat bikin kaya, tapi aset mana yang membantu kita naik kelas tanpa menghancurkan mental dan keuangan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke fase transformasi, bagaimana memilih aset sesuai fase hidup dan tujuan jangka panjang, supaya kekayaan benar-benar tumbuh, bukan cuma terlihat di luar. Tetap lanjutkan karena disinilah arah mulai jelas. Di tahap ini, banyak orang mulai sadar bahwa masalahnya bukan di ruko atau kos-kosan, tapi di cara kita memandang uang.
Sejak kecil kita diajari bertahan hidup, cari kerja aman, jangan ambil resiko. Saat mulai investasi, pola itu masih terbawa. Kita ingin hasil besar, tapi takut prosesnya. Akhirnya memilih aset karena kelihatannya mapan, bukan karena siap menanggung resikonya. Transformasi pertama dalam membangun kekayaan adalah berani jujur. Saya ini sedang di fase apa? Bertahan, tumbuh, atau mengamankan? Tanpa kejujuran ini, semua strategi akan meleset. Banyak orang membeli ruko dengan harapan status sosial naik. Rasanya lebih percaya diri saat bilang punya ruko di jalan besar. Tapi kekayaan sejati jarang datang dari validasi sosial. Saya sering lihat orang tampak mapan di luar, tapi di dalam hidupnya penuh tekanan cicilan dan ketakutan tiap akhir bulan. Di sisi lain, ada yang asetnya sederhana, tapi pikirannya lapang karena arus kas stabil. Di sini kita belajar, kaya itu bukan soal terlihat sukses, tapi soal seberapa sedikit uang bisa mengontrol emosi kita. Saat mindset mulai bergeser, pertanyaan kita berubah. Bukan lagi aset apa yang bikin saya kelihatan berhasil, tapi aset apa yang membantu saya naik level perlahan. Kos-kosan sering berperan sebagai jembatan, tidak spektakuler, tapi membangun disiplin, sistem, dan pemahaman bisnis dasar. Dari mengelola kos, orang belajar menghadapi manusia, arus kas, dan masalah nyata. Ini bekal penting sebelum masuk ke aset yang lebih kompleks. Kekayaan jarang dibangun dari loncatan, tapi dari tangga yang dinaiki satu persatu. Transformasi berikutnya adalah memahami bahwa waktu adalah sekutu terkuat. Aset yang stabil memberi kita waktu untuk belajar, memperbaiki, dan menambah aset lain. Aset yang terlalu menekan justru mencuri waktu dan energi. Banyak orang sibuk memadamkan masalah sampai lupa membangun masa depan. Di fase ini, kita perlu aset yang mendukung hidup, bukan mendikte hidup. Saat arus kas cukup tenang, pikiran jadi jernih, dan keputusan finansial pun lebih matang. Disinilah perbedaan antara orang yang membangun kekayaan dan orang yang hanya mengoleksi aset. Builder fokus pada sistem, bukan simbol. Dia rela mulai dari yang kecil asal bisa dikembangkan. Dia tidak gengsi belajar dari kesalahan. Kos-kosan, kontrakan kecil, atau aset sederhana lain sering menjadi sekolah mental bagi calon investor besar. Tanpa fase ini, aset besar justru bisa menjadi jebakan ego. Transformasi sejati terjadi saat ambisi dikendalikan oleh kesadaran, bukan nafsu. Kalau sampai di titik ini kamu mulai berpikir ulang, itu tanda bagus. Artinya mindset bertahan hidup mulai bergeser ke mindset membangun. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke solusi konkret. Bagaimana menyusun urutan aset yang masuk akal untuk kondisi mayoritas masyarakat Indonesia tanpa drama dan tanpa mimpi palsu. Tetap lanjutkan, karena setelah ini semuanya akan terasa lebih membumi dan bisa diterapkan. Sekarang, kita rangkum semuanya ke dalam langkah yang bisa dijalani orang biasa, bukan investor konglomerat. Untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang masih punya gaji aktif, tanggungan keluarga, dan modal terbatas, prioritas pertama bukanlah aset paling besar, tapi aset paling stabil. Kos-kosan kecil, kontrakan sederhana, atau aset sewa dasar lain sering menjadi fondasi yang masuk akal. Tujuannya bukan cepat kaya, tapi membangun mesin uang yang tidak menyedot energi hidup. Dari fondasi inilah, keputusan berikutnya jadi lebih rasional, bukan reaktif. Setelah arus kas mulai stabil dan dana cadangan terbentuk, barulah aset yang lebih menantang bisa dipertimbangkan. Di titik ini, ruko tidak lagi menjadi ancaman mental, tapi opsi strategis. Kalau kosong, hidup masih jalan. Kalau penyewa bermasalah, tidak langsung panik. Ini perbedaan besar. Ruko idealnya dibeli bukan untuk menyelamatkan hidup, tapi untuk mengakselerasi pertumbuhan. Banyak orang terbalik urutannya, berharap ruko menjadi penolong, padahal ruko seharusnya jadi penguat. Urutan yang salah sering membuat aset bagus terasa seperti hukuman. Solusi yang jarang dibahas adalah diversifikasi fase, bukan cuma jenis aset. Satu aset untuk stabilitas, satu untuk pertumbuhan, dan satu untuk perlindungan. Kos-kosan sering mengisi peran stabilitas. Ruko, jika waktunya tepat, bisa mengisi peran pertumbuhan. Sisanya bisa disimpan dalam instrumen yang lebih liquid untuk jaga-jaga. Dengan struktur seperti ini, hidup tidak bergantung pada satu pintu saja. Ketika satu seret, yang lain menopang. Disinilah kekayaan terasa lebih manusiawi, bukan menegangkan. Penting juga untuk memahami bahwa investasi terbaik adalah yang bisa kamu kelola dengan kepala dingin.
Kalau setiap bangun pagi yang kamu pikirkan adalah cicilan dan kekhawatiran, itu tanda asetmu terlalu berat. Kekayaan sejati memberi ruang bernafas. Ia tidak selalu membuatmu kaya raya cepat, tapi membuatmu konsisten melangkah. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas, tapi karena terlalu memaksakan diri masuk ke kelas yang belum siap dia mainkan. Turun satu kelas seringkali justru memperpanjang umur permainan. Kalau hari ini kamu sedang mempertimbangkan ruko atau kos-kosan, jangan tanya siapa yang paling cepat kaya. Tanyakan siapa dirimu hari ini, apa tujuanmu 5-10 tahun ke depan, dan seberapa besar risiko yang sanggup kamu tanggung tanpa kehilangan tidur. Jawaban jujur dari pertanyaan itu jauh lebih berharga daripada saran siapapun. Investasi yang tepat bukan yang paling ramai dipuji, tapi yang paling cocok dengan hidupmu. Disitulah kekayaan tumbuh tanpa harus mengorbankan kewarasan. Saya ingin kamu menutup video ini dengan satu kesadaran. Membangun kekayaan itu perjalanan panjang, bukan lomba pamer aset. Tidak masalah mulai dari kecil, yang penting arah dan struktur benar. Ruko dan kos-kosan hanyalah alat. Yang menentukan hasil akhirnya adalah mindset, urutan, dan kesabaranmu. Kalau kamu ingin hidup yang lebih tenang sekaligus bertumbuh, pastikan setiap aset membantumu maju, bukan menahanmu di tempat. Sampai di sini, semoga kamu melangkah dengan lebih sadar.